Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Bicara tentang skrip video. Nah, dalam konteks tadi bicara tentang kreatif, proses kreatif dan lain-lain tadi di awal. Nah, kita coba masuk ke pembahasan tentang skrip. Skrip itu apa sih? Skrip video ini adalah fungsi sebagai konsep dasar dari video. Karena skrip ini mempunyai komponen utama penentu arah dari sebuah pembuatan video. Jadi kalau menurut saya itu skrip itu adalah outline-nya atau guideline dari sebuah rangkaian sebuah karya video. Kenapa kita perlu skrip gitu kan? Karena ini untuk mengatur waktu, mengatur semua manajemen waktu, biaya dan lain-lain. Nah, skrip video ini kalau yang proper ya, yang video skrip yang bagus, yang lengkap seperti film, itu satu skrip itu bisa dibaca sama berbagai kru, dari artisnya, tata cahayanya, videografernya, kemudian lighting dan lain-lain, itu bisa membaca semua skripnya karena semua bagian-bagian dari skrip itu menggambarkan semua bidang-bidang yang dibutuhkan. Lighting, misalnya pakai lighting terang atau lighting siang atau lighting yang warm, yang lembut misalnya. Itu ada keterangan di skrip. Kalau nanti Anda bisa cari contohnya tentang skrip film ya. Tapi kalau skrip yang untuk video-video yang diproduksi sendiri atau produksi dengan 2-3 teman kita, ya pakailah skrip yang setidaknya bisa menggambarkan apa sih jalan cerita dari video kita nanti. Ya, jadi skrip itu penting ya teman-teman ya. Jadi kita perlu yang namanya pembuatan skrip. Nah, contoh pembuatan skrip di materi sebelumnya saya sudah sampaikan ya. Misalnya kalau Anda mau lebih detail lagi gitu kan, nanti cari aja contoh-contoh pembuatan skrip. Tapi biasanya kalau saya membuat skrip itu, karena saya membuat video kebanyakan, saya bikin sendiri gitu kan, produksi sendiri, kemudian saya kameramennya, saudaranya gitu kan, kadang saya juga editing gitu kan, saya juga harus membuat panduannya, skripnya, saya mau bikin apa gitu kan, sehingga nanti saya bisa bicarakan dengan si modelnya misalnya. Modelnya biar tahu gitu kan, apa sih yang saya lagi mau bikin gitu kan. Nah, skrip inilah sebagai bangunannya, yang mau dibangunnya apa. Nah, oleh karena itu, teman-teman kemarin dalam tugas ya, saya tugaskan dan juga UTS gitu kan, saya tugaskan untuk membuat resensi atau jalan cerita dari videonya. Walaupun video kita misalnya video tentang keseharian hewan peliharaan misalnya, meskipun hanya taruhlah 3 detik, 4 detik gitu kan videonya, atau 5 detik lah videonya, tentu kita harus proper juga persiapannya ya, tidak hanya hanya videoin aja terus langsung diupload gitu kan. Nah, saya maunya Anda tuh lebih proper, karena kita memang sudah belajar yang namanya produksi video ini. Tentunya apa yang harus dilakukan? Ya tadi persiapan tadi. Persiapan misalnya alat-alatnya apa, kemudian mau temanya apa. Kalau kita mau videoin si Oren, kucing misalnya gitu kan. Kucing yang lagi ngapain gitu kan. Menggunakan kamera apa, lalu angle-nya bagaimana gitu kan. Mau siang atau malam, nah itu harus dipikirin. Nah, kalau kita dipikirin sambil jalan gitu, kadang-kadang kan lupa. Nah, kita tulis dalam bentuk yang namanya tadi skrip. Ya, adegan 1 kucingnya jalan, adegan kedua kucingnya tidur, adegan keempat atau kelima misalnya suasana malam. Nah, itu kita digambarkan. Ketika nanti Anda bekerja sama dengan berbagai banyak orang, tim kreatif, atau dengan si talent, si pemain, artis, mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan skrip. Itu ya teman-temannya. Saya lihat kemarin teman-teman udah bikin skrip ya, bikin jalan ceritanya tuh udah bagus-bagus gitu kan. Tapi bagaimana kita nanti mengeksekusinya? Nah, tadi ada proses eksekusi tadi ya. Proses eksekusi juga nggak harus yang langsung blast gitu ya. Kita lihat proses eksekusi itu
bisa nggak dieksekusi misalnya. Kita lihat, misalnya kita mau ambil dari jarak jauh, cukup nggak kamera kita? Mampu nggak kamera kita seperti itu? Nah, ini harus dipikirkan. Nah, tadi saya sampaikan ada beberapa proses ya, proses kreatif, proses teknis, proses eksekusi, dan proses evaluasi. Nah, dalam skrip ini juga bisa menggambarkan jalan cerita yang bisa kita visualkan dalam bentuk storyboard. Nah, teman-teman tuh kalau bisa gambar atau itu storyboard bisa dituangkan dalam bentuk storyboard. Tapi zaman sekarang ini di era digital itu teman-teman udah bisa lewat gambar itu lewat AI, artificial intelligence. Nah, seperti di slide saya ini, saya membuat sebuah storyboard yang saya bikin dari AI. Ya, ini saya sedang membuat produksi video klip kahuripan. Ya, Anda bisa lihat ya, ada gambaran tentang kebunnya, teh, ada orang buka jendela dan lain-lain. Nah, ini berikut keterangan-keterangannya. Misalnya saya menggunakan wide angle atau low angle, tergantung Anda lah. Nah, karena sudah posisi Anda misalnya udah paham, saya lebih detail. Tapi kalau teman-teman yang masih dalam proses belajar, udah tulis aja dulu. Adegan 1, adegan 2, adegan 3 apa. Tulis. Kalau bisa gambar, digambar. Dulu saya menggambar itu nggak seperti ini, berwarna gini. Saya gambar pakai pensil, pakai apa gitu kan. Nanti kalau saya bertemu dengan teman saya gitu, kameramen atau apa, saya ceritain gitu kan. Nanti adegannya habis ini. Nah, itu sederhana itulah. Tapi harus ada panduannya, skripnya. Tentu skrip ini bisa nanti bertambah di lapangan atau berkurang bahkan ya, karena mungkin situasinya, mungkin karena hujan atau karena mungkin situasinya nggak memungkinkan, akhirnya satu adegan misalnya hilang. Atau cuaca lagi bagus, atau lagi mood bagus nih, ada ide-ide lain gitu misalnya. Nah, itu bisa bertambah lagi scene-nya itu, skripnya atau storyboard-nya bisa bertambah. Nah, inilah teman-teman bagaimana kita membangun tadi ya kreativitas sampai turun namanya ke skrip. Tentunya dalam bentuk video ini kita membutuhkan proses ini teman-teman ya. Jadi saya mau nanti ketika kita ujian, kita membuat tugas, nah ini perlu melalui proses ini. Supaya apa? Supaya proses ini masuk ke otak bawah sadar kita. Untuk apa? Untuk sewaktu-waktu kalau kita gunakan, kalau kita membuat satu karya video, udah di luar kepala ini. Kebanyakan saya bikin video itu, beberapa video pendek saya itu tanpa skrip, ya tanpa storyboard. Karena di lapangan lagi inget itu langsung aja deh gitu. Tapi saya udah bayangin nih skripnya udah ada di otak bawah sadar saya gitu loh. Tinggal saya tuangin sebenarnya bisa, tapi saya mau langsung karena saya memproduksi sendiri. Pakai video sendiri udah skripnya udah di dalam otak saya. Tapi kalau kita masih ada waktu gitu kan, kerja sama orang lain, bikinlah skrip. Nah, kebetulan Anda sendiri kan yang bikin nanti bikin produksi sendiri ataupun berdua gitu kan, dibikin skrip. Jadi saya bisa tahu bagaimana proses Anda dalam membuat video. Bukan hasil karya videonya aja ya, tapi prosesnya itu penting. Sebagai salah satu pembelajaran, salah satu proses kreatif di mana hasil produksi nanti kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, demikian kuliah kita hari ini tentang produksi video. Tentunya di sesi berikutnya akan ada hal-hal yang baru lagi yang akan kita bahas. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.